Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya sebuah NAS bisa menjadi solusi terhadap malware, apalagi yang ransomware. Ya, malware, terlebih lagi yang ransomware ini adalah ancaman yang besar untuk keselamatan data kita. Kalau itu data pribadi yang kena ransomware, ya mungkin direlakan aja, atau mungkin bisa ditunggu sampai unlocker untuk ransomware-nya muncul. Tapi bagaimana kalau ransomware-nya kena data perusahaan? Nah, itu lain ceritanya tuh. Kalau namanya data penting perusahaan, pastinya tidak mungkin direlakan hilang gitu aja. Menunggu unlocker muncul bisa jadi nggak mungkin karena biasanya ada data penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan perusahaan. Jadi solusinya gimana? Apakah harus bayar tebusan? Tentu tidak. Ya, ransomware. Berdasarkan riset dari beberapa analis ternama dunia, serangan malware jenis ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kita harus bersiap untuk menghadapi serangan ransomware, terlebih untuk perusahaan ya. Itu harus siap untuk melindungi data-data pentingnya. Salah satu cara adalah dengan melakukan backup dengan cara yang tepat untuk data-data tersebut. Seperti apa backup yang tepat supaya nggak gampang kena si ransomware ini? Strategi yang dianjurkan adalah 3-2-1 backup. Kita dianjurkan memiliki 3 salinan data yang disimpan di 2 media berbeda dengan 1 salinan data ditempatkan di lokasi yang offsite atau di luar kantor ya. Sayangnya masih banyak perusahaan yang kesulitan menerapkan dengan baik strategi backup yang seperti ini. Untuk perusahaan yang memiliki sumber daya IT yang kuat, menjalankan 3-2-1 backup ini bukan masalah. Bahkan memastikan strategi backup berjalan sempurna mungkin udah jadi kewajiban tim IT ya. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang memiliki sumber daya IT yang terbatas atau nggak punya staf khusus di IT-nya? Kondisi ini terbilang umum ditemui untuk UMKM misalnya ya, yang kelas-kelas menengah atau rintisan baru. Selain itu ada beberapa hal lain yang juga menghambat backup yang tepat ini ya. Salah satunya adalah di mana lokasi data penting itu berada. Kenapa demikian? Karena biasanya perusahaan memiliki berbagai macam perangkat yang wajib di backup untuk mengamankan data, mulai dari PC, server, file server, atau bahkan alat-alat yang lebih modern seperti virtual machine dan layanan cloud juga. Untuk PC kerja karyawan, satu karyawan di era saat ini bisa jadi bekerja dengan beberapa perangkat bergantung dari di mana dia bekerja. Ini akan meningkatkan kerumitan melakukan backup. UMKM mungkin juga masih banyak memikirkan faktor biaya solusi backup. Solusi semurah mungkin biasanya akan dicari baik untuk si hardware untuk menyimpan backup maupun software untuk melakukan backup. Tapi solusi yang asal murah ini justru biasanya menghambat backup yang tepat untuk dilakukan karena umumnya tidak terintegrasi dengan baik dalam satu sistem yang mudah dikendalikan dan mudah digunakan. Ini justru berpotensi membuat banyak data penting yang berujung tidak terbackup dengan baik dan benar. Jadi apa solusi sebuah perusahaan khususnya UMKM untuk bisa 3-2-1 backup ini dengan mudah tanpa perlu biaya yang tinggi? Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan Synology NAS. Synology NAS atau NAS dari Synology itu bukan cuma sekedar hardware pendukung backup saja, tapi merupakan paket lengkap hardware plus software untuk menghadirkan 3-2-1 backup dengan mudah. Lalu bagaimana cara untuk melakukan 3-2-1 backup dengan Synology NAS ini? Kami akan coba tunjukkan dengan membackup PC yang ada di kantor kami ya. Pertama, mari kita siapkan NAS-nya dulu atau Network Attached Storage-nya dulu ya. Kita bisa install salah satu aplikasi dalam Active Backup Suite. Karena kita mau backup dari PC, jadi yang digunakan adalah Active Backup for Business. Ini memungkinkan kita untuk secara otomatis membuat backup penuh dari Windows PC yang digunakan kantor, baik itu desktop maupun laptop. Untuk mengaktifkan backup, cukup install Active Backup for Business Agent di Windows PC yang ada. Konfigurasi backup ini bisa langsung dibuat dari Synology NAS. Kita bisa mengatur kapan backup dilakukan, seberapa sering backup dibuat, serta berapa banyak backup yang akan disimpan di Synology NAS. Pengaturan ini tidak perlu dibuat manual untuk setiap Windows PC karena kita bisa menggunakan template yang sudah pernah dibuat sebagai dasar konfigurasi backup untuk semua komputer yang lain. Backup bisa dilakukan melalui internet. Jadi sekalipun Windows PC yang digunakan tidak ada di kantor, backup tetap bisa dilakukan.
Menariknya lagi, tidak ada biaya lisensi yang harus dibayarkan untuk setiap komputer yang di-backup dengan Active Backup for Business ini. Ini beda dengan solusi backup berbasis software yang umumnya ada biaya lisensi per komputernya ya. Bila dibutuhkan, kita juga bisa melakukan backup untuk server, file server, dan virtual machine, juga dengan Active Backup for Business. Sementara untuk layanan cloud Microsoft 365 dan Google Workspace, backup bisa dilakukan dengan Active Backup for Microsoft 365 atau Active Backup for Google Workspace yang juga merupakan bagian dari Active Backup Suite. Jadi dengan ini bagian awal dari backup yang tepat sudah kita lakukan. Tapi ini berarti baru ada 2 salinan data saja yang tersimpan di 2 media, yaitu data asli di masing-masing perangkat di masing-masing komputer yang digunakan dan 1 backup di Synology NAS. Kita masih butuh membuat 1 salinan lagi dan membuat backup yang tersimpan off-site atau di luar kantor untuk melengkapi strategi 321 backup. Hal itu bisa dilakukan baik dengan menggunakan drive eksternal, cloud, atau menggunakan NAS lain yang ditempatkan di luar kantor. Untuk penggunaan cloud, Synology menawarkan fitur Hyper Backup. Ini memungkinkan NAS untuk membackup isinya secara rutin ke layanan cloud. Bisa layanan yang umum digunakan seperti Google Drive, layanan cloud dari Synology sendiri seperti C2 Storage, atau juga layanan cloud storage populer lainnya. Sementara untuk backup ke Synology NAS lain, tentunya kita harus menyiapkan 1 lagi NAS untuk tujuan backup yang off-site. Kita bisa menggunakan fitur Snapshot Replication untuk mereplikasi NAS utama kita ke NAS yang sudah kita pasang di luar kantor. Jadi dengan ini 321 backup sudah didapatkan. 3 salinan data sudah bisa dimiliki dan akan terus diupdate secara otomatis. Data sudah disimpan di 2 media berbeda dan setidaknya ada 1 backup yang ditempatkan offsite atau di luar kantor. Menariknya, pengendalian untuk semua proses backup juga mudah dilakukan tanpa perlu keahlian IT khusus. Semuanya bisa dilakukan dari 1 dashboard yang memiliki user interface yang mudah dipahami dengan Active Backup for Business. Lalu, bila terjadi serangan ransomware, bagaimana mengatasinya dengan backup ini? Tentunya kita bisa melakukan recovery data dari backup tersebut. Untuk recovery ke Windows PC, kita bisa menggunakan bare metal recovery untuk membuat PC kembali ke kondisi seperti saat akhir di backup. Atau, bila kita cuma membutuhkan file tertentu saja, kita juga bisa menarik file-file tertentu itu saja. Bagaimana bila file yang terlanjur terkena ransomware sudah terbackup ke NAS? Nggak usah khawatir, itu tidak akan mengganggu file asli yang masih aman yang sudah terbackup. Jadi kita tinggal hapus file yang terkena ransomware dan restore file versi yang masih bersih. Bila dibutuhkan, tentu saja opsi untuk mengambil snapshot Synology NAS sudah ada di NAS yang offsite untuk mengembalikan NAS utama ke kondisi seperti sebelum file terkena ransomware itu terbackup ke NAS. Jadi menggunakan backup ke NAS dengan cara yang tepat bisa jadi solusi mencegah timbulnya masalah yang disebabkan oleh ransomware atau malware jenis lain untuk file-file penting kita. Nah, sekarang tentunya pertanyaannya, apakah 321 backup ini butuh Synology NAS yang harganya tinggi? Nggak juga. Active Backup for Business bahkan tersedia juga di varian Synology NAS 2B. Jadi bukan hanya di beberapa NAS tertentu saja yang harganya mahal. Namun tentu saja bukan tersedia di semua Synology NAS ya. Hanya varian-varian yang tingkat performanya terbilang tinggi aja. Sebagai contoh, kami menggunakan Synology DS920 Plus untuk menghadirkan perlindungan Active Backup for Business untuk beberapa komputer di kantor kami. Ini adalah NAS dengan 4 storage bay yang disiapkan untuk kebutuhan akan performa tinggi. NAS ini merupakan scalable NAS yang berarti storage bay-nya bisa ditambah dengan menggunakan unit ekspansi. Ini akan menguntungkan untuk UMKM yang terus berkembang. Bisa jadi di awal kebutuhan bisa dipenuhi hanya dengan NAS 4 bay aja, tapi saat kebutuhan meningkat, NAS masih memiliki ruang untuk mengakomodasi kebutuhan backup yang lebih besar lagi. Spesifikasi NAS ini adalah sebagai berikut ya. Prosesornya pakai Celeron J74125, 4 core 4 thread, memorinya 4 GB, drive bay-nya ada 4 drive bay internal untuk storage 3,5 inci atau 2,5 inci. Lalu ada 2 slot untuk M.2 2280 untuk SSD NVMe ya, untuk cache acceleration. Lalu untuk ekspansi ada 1 kali DX517 melalui eSATA dengan 5 drive bay tambahan. Untuk port, ada 2 1 gigabit Ethernet LAN port mendukung link aggregation dan failover. Ada 2 USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 eSATA. Sistem pendinginnya pakai 2x92 mm fan. Sementara untuk off-site backup, kami memilih untuk menggunakan layanan cloud storage yang diakses langsung dari Hyper Backup yang dijalankan di Synology DS920 Plus ini. Terkait dengan kapasitas penyimpanan di NAS, ada hal menarik yang ditawarkan Synology untuk membantu menghemat tempat.
Ada global deduplication, di mana data yang sama hanya akan disimpan satu kali saja. Jadi kalau ada file yang sama yang ada di beberapa PC yang di backup, file tidak akan disimpan sebagai beberapa file berbeda, tapi hanya sebagai satu file saja. Lalu, Active Backup for Business juga mendukung teknologi CBT alias Incremental Backup. Jadi backup penuh hanya akan dilakukan satu kali saja. Backup berikutnya hanya akan menyertakan file-file yang mengalami perubahan saja. Ini mempersingkat waktu backup untuk menghemat ruang penyimpanan NAS. Ya, jangan dong masa setiap kali backup semua komputer di backup ulang lagi, itu habisnya gede banget pasti ya. Jadi hanya perubahannya aja yang diupdate di situ. Ya, serangan ransomware dapat terjadi pada siapa saja. Untuk perusahaan yang memiliki banyak data penting, menyiapkan infrastruktur IT agar selalu siap menghadapi ransomware itu sangat penting banget ya. Mengamankan data dari potensi serangan ransomware bisa dilakukan dengan mudah nih ya, dengan menggunakan solusi backup dari Synology. Backup dengan cara yang tepat seperti strategi 3-2-1 backup itu membuat kita bisa memiliki backup file penting, sekalipun file aktif yang ada di komputer yang kita gunakan terkena ransomware atau malware jenis lain. Menariknya lagi, di Synology NAS, aplikasi pendukung untuk 321 backup ini tersedia secara gratis. Ini yang penting banget, gratis. Ya, hanya perlu beli NAS beserta dengan storage-nya, fitur pendukung backup yang tepat sudah langsung bisa diperoleh. Proses pengaturan backup dan restore data pun mudah sekali dilakukan karena memang DSM OS dari Synology NAS ini selain terkenal menawarkan fitur melimpah, juga dikenal karena kemudahan penggunaannya. Jadi, nggak perlu panik dan bayar uang tebusan kalau data-data penting terkena ransomware. Bila backup yang tepat sudah dijalankan, data bisa didapatkan kembali dengan sangat mudah. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.